Fulan, kata Allah, ana maritu, aku sakit. Kenapa kau tak jenguk aku? Ya Rabbal Alamin, kata kita nanti, wahai Rabb sekalian alam, bagaimana mungkin engkau sakit? Tak mungkin kau sakit. Kata Tuhan apa? Bukankah tetanggamu ada yang sakit? Bukankah temanmu ada yang sakit? Kenapa kau tak jenguk dia? Seandainya kau jenguk dia, ada aku di sisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua-tua kami, para alim, jamaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman, yang insya Allah semua kita yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh kaumnya. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam Al-Quranul Karim yang kita cintai ini, Nabi Musa lah yang paling banyak dibicarakan, karena dia hidup pada suatu masyarakat yang sangat keras kepala, Bani Israel. Datang mereka kepada Musa, wahai Musa, ya, kami ini mau beriman denganmu, beriman dengan Tuhanmu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tuhanmu harus mau duduk makan bersama dengan kami. Nah, cobalah Bapak Ibu, bandelnya Bani Israel itu, Tuhan diajak makan bersama. Nabi Musa serba salah, menolak. Ini taruhannya mau beriman loh. Diiyakan, apa mungkin Tuhan bisa diajak makan bersama? Akhirnya Nabi Musa bilang, kalau begitu saya tanya dululah kepada Tuhan. Keesokannya Bapak Ibu, berangkatlah Nabi Musa ke Bukit Tursina itu, dengan perasaan yang galaunya amat luar biasa.
Bagaimana cara menyampaikan? Begitu sampai di bukit itu, Musa belum ngomong, Tuhan udah ngomong, Pak. Musa, bete ya? Ya Tuhan, kok tahu? Aku tahu kau galau, kau bete karena permintaan kaummu itu. Mereka ingin mengundangku makan bersama. Benar Tuhan, udah kau nggak usah bete. Kau sampaikan kepada kaummu, aku akan datang kepada mereka. Hah? Serius Tuhan, serius. Mana pernah Tuhan tidak serius. Kapan Tuhan? Malam Jumat. Senanglah hati Musa, Bapak Ibu. Cepat-cepat pulang, ditemuinya kaumnya itu. Bani Israel, kalian memang umat yang top. Makanya di Al-Quran ini ada surat namanya Bani Israel atau surat Al-Isra. Ada apa Musa? Tuhanku mau kalian undang. Malam Jumat dia akan datang makan bersama kalian. Mendengar itu senanglah hati mereka. Maka diadakanlah persiapan. Ya bayangkan saja Pak, Tuhan mau datang ini. Apa tak mantap persiapannya? Ya, kita jangankan Tuhan Pak, Presiden saja mau datang ke Pekanbaru ini heboh kita. Ini Tuhan. Segala kelengkapan dilengkapkan. Ibu-ibu masak segala masakan yang enak disediakan. Ketika mereka sedang melakukan gotong royong dalam rangka penyambutan Tuhan, itu kan macam-macam Pak. Yang bapak-bapaknya masang baleho, ya toh anak mudanya bikin spanduk welcome Tuhan, kan begitu kira-kira. Datanglah gerombolan anak-anak yatim, orang-orang miskin di tengah orang yang sedang bergotong royong ini. Mereka pertama datang kepada ibu-ibu yang memasak. Kami lapar, beri kami makan. Kata ibu-ibu tadi, tak tahu ini kami masak apa. Ini masak untuk Tuhan. Jangankan masakan untuk Tuhan Pak, masakan untuk gubernur saja tidak mau dicicipi. Apalagi zaman sekarang ditutup pakai plastik itu Pak. Ya. Ini makanan untuk Tuhan. Kalau kalian mau nanti malam, kecewalah orang miskin tadi. Ini kemana mereka pergi? Menjumpai Nabi Musa. Wahai Musa, kami lapar, kami haus, berilah kami makan, beri kami minum. Kata Nabi Musa, aduh maaf, ini sedang repot. Kalau kalian mau makan, mau minum, ikut kerja dulu dah. Isi bak air itu. Ternyata bak air itu Bapak Ibu besar. Mereka isi. Begitu bak air penuh, hari pun malam. Lupa Nabi Musa dengan mereka. Kenapa? Fokus acara penyambutan. Yang bapak-bapaknya kan pulang ke rumah dulu Pak, pakai teluk belanga. Yang ibu-ibunya pulang dulu ngambil alat rebana. Tuhan mau datang. Ya, itu lagu yang takkan ketinggalan tuh, Yadana Yadana biasanya Pak. Ya, coba perhatikan rebana ibu-ibu tuh. Ya, ada pejabat datang tuh lagu Yadana Yadana kami minta dana, kan begitu. Bapak Ibu, diadakan penyambutan. Ini orang miskin tadi udah dilupakan ini. Sampai jam 8 mereka tengok Tuhan tak datang. Sampai jam 10 Tuhan belum tiba. Orang yang menunggu udah pada capek. Yang kasihan ibu main rebana ini loh Pak. Kenapa? Kehabisan lagu, tinggal lala lagi ya. Tak ada lagu lah dong. Akhirnya mereka komplain. Ternyata sampai pagi Tuhan tak datang. Musa, ternyata Tuhanmu pembohong.
Dia tak datang. Kata Musa, sabar dulu. Kita konfirmasi dulu, mungkin ada halangan, entah jalan macet atau hujan, kan begitu Pak. Akhirnya tuh Musa konfirmasi. Datang lagi tuh ke Tursina dengan wajah yang kesal. Sampai di situ Tuhan bilang, Musa, marah ya? Enggak ya Allah. Enggak mungkin hamba marah dengan Tuhan. Cuman mau nanya aja ini, kenapa kau tak datang? Kan udah janji. Hei Musa, siapa yang mengatakan aku tak datang? Aku datang Musa. Tapi kalian tak acuhkan aku. Aku pertama kali datang ke dekat perempuan-perempuan yang memasak. Aku minta makanan dengan mereka. Mereka usir aku. Dan yang lebih gawatnya engkau Musa. Aku datang kepada engkau. Ku bilang lapar, haus. Kau suruh aku mengisi bak air. Setelah bak air itu penuh, kau lupa dengan aku. Emak. Tuhan. Jadi rombongan orang miskin, anak yatim itu engkau Tuhan. Benar Musa, itulah aku. Cerita ini ditulis di dalam buku Wisata Hati. Pelajarannya amat dahsyat. Walaupun ini Israiliyat, Pak. Di mana pelajarannya? Terutama kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Karena dalam suatu hadis kursi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti di hari kiamat liqa rabbih, kita akan berjumpa dengan Allah. Hadis puasa ini apa Pak? Lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Satu, kegembiraan berhari raya. Yang kedua, kegembiraan berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah itu yang ditanyakan tiga Pak. Hei fulan, kata Allah, ana maritu, aku sakit. Kenapa kau tak jenguk aku? Ya Rabbal Alamin, kata kita nanti, wahai Rabb sekalian alam, bagaimana mungkin engkau sakit? Tak mungkin kau sakit. Kata Tuhan apa? Bukankah tetanggamu ada yang sakit? Bukankah temanmu ada yang sakit? Kenapa kau tak jenguk dia? Seandainya kau jenguk dia, ada aku di sisinya. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai fulan, aku lapar, beri aku makan. Kenapa kau tak memberi makan? Ya Rabbal Alamin, bagaimana mungkin aku memberi makan kau zat yang maha kaya? Bukankah kau lihat ada hambaku yang lapar? Kenapa kau tak memberi makan kepadanya? Padahal saat engkau memberi makan kepada mereka, ada aku di situ. Dan yang ketiga, wahai fulan, aku haus, beri aku minum. Ya Rabbal Alamin, bagaimana aku memberi engkau minum? Bukan kau lihat ada orang yang kehausan, ketika kau beri mereka minum, ada aku di situ. Nah Bapak Ibu, bukankah di akhir Ramadan ini kita melihat ada pameran kemiskinan? Betul? Woi, betul tidak? Sepanjang Penegoro, sepanjang Gajah Mada, sepanjang Sudirman, nanti sore banyak nggak orang-orang miskin? Di situ ada Tuhan, Pak. Ini yang dipertanyakan. Kenapa tarawih, baca Quran,
Ini adalah kesolehan pribadi. Yang susah itu kesolehan sosial, Pak. Makanya tadi di awal saya bacakan surah Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian pendusta agama? Pendusta agama bukan orang korupsi, pendusta agama bukan maling, pendusta agama bukan pezina, tapi pendusta agama orang yang tak peduli dengan orang miskin dan anak-anak yatim. Dalam bahasa kasarnya, orang yang sempilik kariang, jaguang tuo, kajai balapi, kantong bajai, Pak. Dia sembahyang juga, dia ngaji juga. Makanya ibadah yang paling berat itu kan sedekah. Apalagi zaman sekarang. Kalau soal kali mengali jago, tambah menambah pintar, kurang mengurang ahli, tapi bagi membagi rusak. Pak, gagal kita masuk surga. Gagal kita nanti dalam pertemuan dengan Allah kalau di akhir-akhir Ramadan ini kita tidak hijrahkan uang kita dari saku kepada orang miskin dan anak yatim itu. Juga dalam hadis qudsi, ketika Allah selesai menciptakan bumi, bumi ini bergoyang, Pak. Lalu Allah ciptakan gunung, berhenti goyangnya, maka disebutlah gunung itu pasak bumi. Malaikat kagum, ya Allah, adakah yang lebih kuat daripada gunung ini yang kau ciptakan? Ada. Apa ya Allah? Besi. Adakah yang lebih kuat dari besi itu ya Allah? Ada. Api. Adakah yang lebih kuat dari api itu ya Allah? Ada. Air. Adakah yang lebih hebat dari air itu ya Allah? Ada. Angin. Adakah yang lebih hebat dari angin itu? Ada. Siapa? Orang yang diam-diam tangan kanannya bersedekah tanpa tahu tangan kirinya. Jadi orang ahli sedekah itu lebih kuat dari makhluk manapun. Ini hadisnya diam-diam, Pak. Tapi dalam ayat Al-Quran boleh kan? Sirau wa'ala. Jadi bapak mau terang-terangan sedekah boleh. Diam-diam bapak sedekah boleh. Yang tak boleh, diam-diam bapak tak sedekah. Akunya payahnya, Pak. Ya. Jadi yang dilarang itu diam-diam tidak sedekah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi 5 hari ke belakang ini, menjelang lebaran ini, inilah yang dituntut dari kita. Mungkin kita sudah khatam Quran, ya, mungkin kita sudah melakukan itikaf malam, tapi jangan sampai, Pak, di belakang rumah kita ada orang lapar kita tak ngasih. Di depan hidung kita ada anak yatim, Bapak Ibu, kita tak santuni. Jangan sampai di ujung jalan rumah kita ada orang sakit, kita tidak datangi. Allah tidak mau dengan amal kita. Mana dalilnya Pak Ustaz? Ibnu Hazim, ketika dia hendak tahajud malam, bertemu dengan sosok yang begitu besar, dia pingsan. Lalu setelah sadar dia tanya, siapa engkau? Aku pencatat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ada bukunya, Pak. Kata Imam Ibnu Hazim, tolong kau lihat namaku nomor berapa. Ditengok, Pak, tak ada. Ya udah GR duluan, ini pasti ada dong. Rajin tahajud, rajin duha, rajin baca Quran. Kenapa namaku tak ada? Coba lihat lagi. Dilihat sekali lagi. Memang tak ada. Apa jawab malaikat itu? Aku tahu kau beribadah, tapi Allah melarang untuk menulisnya. Kenapa? Kau hanya ibadah pribadimu saja, tanpa pernah peduli dengan orang yang ada di sekelilingmu. Sebagai kesimpulan kuliah zuhur kita hari ini, setelah kita melakukan kesolehan pribadi, mari kita lakukan kesolehan sosial. Perhatikanlah orang miskin, anak yatim, orang-orang sakit, bantu mereka.
agar kiranya mereka bisa bersama-sama bergembira dengan kita di hari raya. Demikian Bapak Ibu, semoga kisah ini menjadi teladan bagi kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang bakhil dalam hidup ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.